Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmaini. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 106200063 Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Bapak Z. Haryanto selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Hukum selama 1 semester. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Pada materi pertemuan pertama membahas mengenai konsep-konsep materi yang akan diajarkan untuk pertemuan kedua hingga pertemuan ke-14. Pada pertemuan kedua membahas mengenai materi ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. Sebelum membahas materi, kita harus cari tahu terlebih dahulu apa itu hukum. Hukum adalah seperangkat peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, wajib untuk dipatuhi dan akan mendapatkan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Artinya, hukum ini bersifat memaksa dan mengikat. Siapapun orang yang tinggal di negara Indonesia, mau tidak mau, suka tidak suka, harus mematuhi peraturan hukum tersebut. Kemudian, apa itu ilmu hukum? Ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari dan menelaah tentang hukum, yang objek kajiannya adalah hukum itu sendiri. Lalu, apa perbedaan antara ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum? Ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum positif di Indonesia, sedangkan pengantar ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum hanya sebagai pengantar saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum yang mencangkup bagian-bagian penting serta objek kajiannya adalah hukum itu sendiri. Pada pertemuan ketiga membahas mengenai materi tujuan dan kegunaan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengatur warga negaranya untuk melaksanakan hak dan kewajiban seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3. Di mana hukum menjadi keharusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terciptanya kehidupan yang harmonis. Lalu, apa tujuan mempelajari ilmu hukum? Yang pertama, agar kita mengetahui peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah agar mahasiswa tidak buta akan hukum, sehingga mengurangi resiko terjadinya pembodohan hukum. Pada pertemuan keempat membahas mengenai sejarah tata hukum. Tata hukum adalah peraturan hukum yang ditetapkan, diatur, dan berlaku untuk seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut. Di Indonesia, tata hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Adanya tata hukum bertujuan untuk melaksanakan, memelihara, dan mempertahankan suatu tata tertib dalam masyarakat dengan peraturan yang sudah diatur oleh negara. Di Indonesia, sejarah tata hukum dibagi menjadi dua, yaitu pada masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Pada pertemuan kelima membahas mengenai materi manusia, masyarakat, dan kaidah sosial. Sudah menjadi sifat bawaan bahwa manusia hanya dapat hidup dalam bermasyarakat, karena manusia merupakan makhluk sosial. Berarti manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, dan dalam hidup bermasyarakat, kaidah diperlukan sebagai pedoman, patokan, dan ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama agar terjadinya tatanan kehidupan dalam masyarakat. Pada pertemuan ke-6 membahas mengenai pengertian, sifat-sifat, dan unsur hukum. Hukum memiliki unsur dan sifat, diantaranya yang pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua adalah peraturan itu bersifat memaksa. Yang ketiga, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Dan yang terakhir adalah sanksi terhadap pelanggaran hukum tersebut adalah tegas. Pada pertemuan ketujuh membahas mengenai materi tujuan, fungsi, dan sumber-sumber hukum. Tujuan hukum adalah agar terciptanya keadilan, ketentraman, kedamaian, dan keharmonisan bagi setiap manusia. Oleh karena itu, hukum wajib dipatuhi dan dihormati agar terciptanya kehidupan yang harmonis.
Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan demikian, dengan adanya hukum akan menciptakan kehidupan yang aman dan tentram. Pada pertemuan ke-9 membahas mengenai sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan hukum yang memiliki kekuatan yang bersifat memaksa. Di Indonesia, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah sumber hukum dari mana materi itu diambil, sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal karena bentuknya sehingga berlaku umum. Yang termasuk dalam sumber hukum formil adalah undang-undang, keputusan hakim, traktat, doktrin, dan kebiasaan. Pada pertemuan ke-10 membahas mengenai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban dan bertindak dalam hukum. Artinya, subjek hukum merupakan makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum ini terdiri dari dua, yaitu manusia dan badan hukum. Pada pertemuan ke-11 membahas mengenai materi objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum. Artinya, objek hukum ini berupa barang ataupun benda ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Berdasarkan pasal 503 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud seperti meja, buku, dan lain sebagainya. Sedangkan benda tidak berwujud merupakan segala macam hak, misalnya hak paten, piutang, hak cipta, dan lain sebagainya. Berdasarkan pasal 504 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak misalnya mobil dan lain sebagainya, sedangkan benda tidak bergerak adalah tanah, rumah, dan lain sebagainya. Pada pertemuan ke-12 membahas mengenai hak dan kewajiban. Berbicara mengenai hak dan kewajiban, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan seseorang untuk melakukan sesuatu karena telah ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang. Artinya, hak ini telah melekat pada diri seseorang sejak ia dilahirkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Pada pertemuan ke-13 membahas mengenai peristiwa, hubungan, dan akibat hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat. Apabila akibat suatu perbuatan tidak dikehendaki oleh orang yang melakukannya, maka perbuatan tersebut tidak merupakan peristiwa hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua pihak atau subjek hukum, atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Pada pertemuan ke-14 membahas mengenai azas-azas hukum. Azas hukum adalah peraturan hukum konkret ataupun peraturan di luar hukum konkret yang menyatakan bahwa semua orang dipandang sama antara hak, harkat, dan martabatnya di depan hukum. Artinya, azas hukum dalam fungsi ini memiliki arti yang berbeda, yaitu baik dalam hukum maupun dalam ilmu hukum. Baiklah, itulah kesimpulan yang dapat saya jelaskan dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Kemudian yang kedua adalah pelajaran yang dapat saya ambil dari mata kuliah ilmu hukum untuk bekal di masa mendatang. Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu sangat penting sekali kita sebagai mahasiswa untuk mempelajari tentang hukum, karena hukum membuat pribadi seseorang berpikir kritis, pemberani, hingga tegas. Dengan mempelajari ilmu hukum akan menambah wawasan saya untuk masuk ke dunia kerja maupun berwirausaha. Selain itu, dengan mempelajari ilmu hukum, membuat kita tidak bodoh akan hukum, sehingga mengurangi resiko terjadinya pelanggaran hukum.
Dengan menanamkan hukum di dalam hati nurani manusia, membuat kita berpikir untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan hukum. Mata kuliah ilmu hukum ini dibimbing oleh Bapak Z. Haryanto selama 1 semester. Menurut saya, proses pembelajaran dengan beliau sangat baik. Proses pembelajarannya yang santai membuat kami semua senang belajar dengan Bapak. Selain itu, walaupun Bapak kadang marah, itulah yang membuat kami mahasiswa menjadi tegas dan disiplin. Selain itu, cara mengajar Bapak yang asik dan suka bercanda membuat kami semua terhibur. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Z. Haryanto selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu hukum selama 1 semester ini telah mengajar kami. Dan saya mohon maaf apabila kami lalai dalam membuat tugas dan sering membuat Bapak kecewa dan marah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me talk to 'em.